Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Persis Solo, adalah beberapa contoh tim yang berhasil menjadi juara di era perserikatan. Kompetisi perserikatan merupakan kompetisi yang pertama kali diselenggarakan PSSI, setelah resmi terbentuk pada tanggal 19 April tahun 1930. Lantas bagaimana sejarah dan perkembangan kompetisi perserikatan dari tahun ke tahun? Sebenarnya, jauh sebelum kompetisi perserikatan terbentuk, ada kompetisi buatan NIVB. Namun, hanya tim-tim yang tergabung dalam organisasi sepak bola Hindia Belanda yang dapat menikmati fasilitas lapangan sepak bola dan menjalankan kompetisi tiap tahunnya. Hal ini menyulut Insinyur Suratin Sosrosugondo bersama kawan-kawannya untuk mendirikan organisasi olahraga sendiri yang melingkupi seluruh tim Bumiputera. Cita-cita ini terwujud pada tanggal 19 April tahun 1930 di Yogyakarta yang melahirkan PSSI oleh 7 perserikatan. PSSI kemudian berencana untuk menyelenggarakan kompetisi menandingi NIVB. Bukanlah perkara yang mudah mengadakan kompetisi sepak bola pada masa kolonial, terutama kurangnya fasilitas yang memadai. Namun, di tengah kekurangan tersebut, PSSI mampu menyelenggarakan kompetisi pertamanya yang bernama Stedenward pada tahun 1931 di alun-alun Keraton Solo. Pada tahun pertama, Stedenward 1 berhasil dimenangkan oleh VIJ Jakarta setelah mengalahkan PSM Yogyakarta. Kesuksesan Stedenward 1 di Solo membuat PSSI merancang kompetisi yang lebih matang, karena antusiasme yang besar dalam setiap pertandingan. Stedenward 2 kemudian dilaksanakan di Jakarta. Pemain-pemain yang bernaung di bawah bendera NIVB tetap dilarang untuk ikut. Ini juga sebagai bagian strategi NIVB untuk mengacaukan kompetisi milik PSSI. Ternyata larangan tersebut tidak membuat tim-tim Perserikatan Bumiputera terpengaruh. PSM Yogyakarta tampil sebagai juara Stedenward 2. Kompetisi Stedenward 3 dilaksanakan di Surabaya dengan persiapan yang lebih baik. Insinyur Suratin juga mengundang beberapa pengurus NIVB, di antaranya Johannes Christoffel Jan Mastenbroek untuk ikut menyaksikan pertandingan. Tujuannya untuk memperlihatkan kemampuan Bumiputera dalam menyelenggarakan kompetisi resmi. Bahkan kesuksesan kompetisi Stedenward 3 sampai membuat NIVB mengakuinya dan menawarkan PSSI untuk bekerja sama. Namun, kerjasama ini menimbulkan masalah karena beberapa pengurus NIVB tidak terima. Begitupun dengan PSSI juga tidak langsung menyetujuinya. Pada Oktober tahun 1933, Susuhunan Pakubuwono X meresmikan Stadion Sriwedari sebagai sarana PSSI untuk mempersatukan sikap dalam mengembangkan sepak bola Bumiputera. Dalam peresmian tersebut juga dipertandingkan kesebelasan VVB Surakarta melawan PSM Yogyakarta. Pakubuwono X menyediakan sebuah piala yang diberi nama Sunansbeker. Kompetisi tersebut berjalan lancar sampai akhirnya Jepang datang pada 1942. PSSI dilebur menjadi satu dalam Taikukai. Tidak berselang lama aktivitas sepak bola dibatasi oleh tentara Jepang dan diganti dengan Taiso atau senam pagi. Setelah vakum dalam kurun waktu 1944 sampai 1949, akhirnya pada September tahun 1950 PSSI melakukan kongres yang menghasilkan kesepakatan untuk menggulirkan kembali kompetisi sepak bola Indonesia. Kongres pertama sejak pendudukan Jepang ini memutuskan kompetisi dimulai pada tahun 1951. Kompetisi ini merupakan kelanjutan dari kompetisi sepak bola yang sudah berkembang sejak tahun 1930-an. Tim-tim yang mengikuti kompetisi ini merupakan representasi dari tiap-tiap daerah sehingga PSSI pada awalnya melaksanakan kompetisi dari tingkat distrik hingga nasional. Antusiasme masyarakat yang besar terhadap kompetisi perserikatan melahirkan tim-tim baru. Hal ini membuat PSSI dari tahun ke tahun berulang kali melakukan perubahan sistem kompetisi.
Pada pertengahan tahun 1960-an, PSSI mengenalkan sistem pembagian grup berdasarkan geografis yang biasa dikenal dengan wilayah barat dan wilayah timur. Pada akhir tahun 1970-an PSSI mulai membagi kompetisinya ke dalam beberapa divisi. Hingga pada tahun 1994, kompetisi perserikatan digabung dengan kompetisi Galatama yang akhirnya menjadi Liga Indonesia. Dalam kompetisi perserikatan, Persija Jakarta menjadi tim tersukses dengan berhasil menjadi juara sebanyak 9 kali, disusul Persis Solo 7 kali, Persib Bandung dan PSMS Medan 6 kali, PSM Makassar 5 kali, Persebaya Surabaya 4 kali, serta PSIM Jogja, Persiraja Banda Aceh, PSIS Semarang, masing-masing 1 kali.